Ada banyak orang yang mengatakan kalau waktu lebih berharga daripada emas. Meskipun begitu, masih banyak dari kita yang secara nggak sadar justru menyia-nyiakannya. Dan ternyata penyebabnya adalah karena kita nggak paham nih dengan waktu. Pemahaman yang terbatas tentang waktu menjadikan seseorang semakin sulit menggunakan waktu dengan bijak dan bisa benar-benar produktif. Nah, berikut ini ada 5 kesalahpahaman tentang waktu yang bisa bikin kamu jadi kurang produktif. Apa aja ya kira-kira? Yuk simak videonya sampai habis. Yang pertama, semua waktu adalah sama. Semua orang emang punya jumlah waktu yang sama dalam sehari, yaitu 24 jam. Tapi meskipun begitu, menganggap semua waktu adalah sama merupakan sebuah kekeliruan loh. Contohnya, keputusan yang kamu ambil di pagi hari mungkin akan memiliki hasil yang beda kalau kamu melakukannya di waktu yang lain. Karena setiap detik dalam hidup selalu menyajikan momen yang berbeda. Untuk itu, dengan kita sadar kalau nggak sepanjang waktu adalah sama, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik tentang gimana memprioritaskan waktu dan mengalokasikannya untuk hal-hal yang paling penting dalam hidup kita. Yang kedua, waktu tidak berwujud. Waktu adalah hal abstrak yang nggak bisa disentuh ataupun dilihat. Waktu terus bergerak dan nggak bisa dihentikan atau diputar kembali. Oleh karena itu, orang-orang beranggapan kalau waktu adalah sesuatu yang nggak berwujud, sehingga waktu seringkali nggak dihargai. Meskipun waktu nggak bisa dikendalikan, bukan berarti waktu adalah hal yang nggak berwujud. Waktu emang nggak bisa dilihat atau disentuh dengan cara yang sama, seperti uang atau benda lainnya. Tapi waktu akan tetap jadi sumber yang jelas dan berharga karena nilainya ditentukan oleh kualitasnya, bukan dengan kuantitasnya. Yang ketiga, lebih banyak waktu luang sama dengan produktif. Produktivitas itu nggak bisa cuma diukur dengan jumlah waktu yang ada. Selain itu, lebih banyak waktu luang juga nggak selalu berarti kalau seseorang akan lebih produktif. Karena saat seseorang punya terlalu banyak waktu luang, biasanya mereka malah jadi kurang fokus dan kurang termotivasi, sehingga kemungkinan besar justru akan menunda-nunda pekerjaan. Tingkat keterampilan, fokus, dan motivasi seseorang adalah faktor utama yang bisa mempengaruhi produktivitas. Misalnya, seseorang yang punya keterampilan lebih baik dan sangat termotivasi biasanya bisa menyelesaikan tugas dalam waktu yang lebih sedikit dan dengan kualitas yang lebih baik daripada orang yang kurang terampil atau kurang termotivasi. Jadi, menggunakan waktu dengan bijak itu lebih penting dibanding hanya mencoba menyelesaikan lebih banyak tugas dalam waktu yang lebih singkat. Karena produktivitas itu bukan tentang berapa banyak waktu yang kamu punya, tapi gimana kamu menggunakan waktu itu. Yang keempat, manajemen waktu adalah tentang melakukan lebih banyak hal. Menjadi sibuk bisa menghancurkan kemampuan kamu untuk menyelesaikan sesuatu. Oleh karena itu, penting untuk memberikan waktu beristirahat pada diri sendiri dan mengisi ulang energi. Aktivitas nggak bisa disamakan dengan produktivitas. Kalau kamu terlalu banyak membebankan diri kamu dengan pekerjaan, yang ada kamu mungkin akan mengalami kelelahan yang justru berakibat pada penurunan produktivitas. Nah, saat kamu sedang berada dalam mode sibuk, kamu akan ngerasa panik dan stres. Karena biasanya kesibukan didorong oleh perfeksionisme dan rasa takut akan pencapaian yang rendah. Sementara itu, menjadi produktif didorong oleh rasa tujuan, dan menjadi produktif adalah tentang bekerja lebih cerdas, bukan bekerja lebih keras. Yang terakhir, melakukan semuanya sendiri akan membuat lebih produktif. Nggak ada salahnya sih kalau kamu ngelakuin suatu pekerjaan sendiri untuk memberikan lebih banyak kendali atas kualitas dari hasil tugas itu. Melakukan tugas secara individu bisa menghindari kegagalan atau kesalahan yang mungkin disebabkan oleh orang lain. Tapi melakukannya sendirian tanpa bantuan siapapun justru bisa mengurangi produktivitas loh. Daripada kamu ngelakuin itu sendirian, kamu bisa coba untuk membagi tugas karena ini akan memberi kamu waktu ekstra yang nantinya waktu itu bisa diinvestasikan pada hal penting lainnya. Dan kalau kamu memutuskan untuk membagi tugas, pastikan orang itu terampil di bidangnya ya, sehingga memungkinkan bisa menyelesaikan tugas lebih efektif dan efisien daripada kamu melakukannya sendiri.
Nah, itulah kesalahpahaman tentang waktu yang bikin kamu jadi nggak produktif. Kesalahpahaman yang udah kita bahas tadi bisa bikin perspektif yang nggak realistis terhadap waktu, yang akhirnya bikin kamu jadi enggan untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, dengan memahami kesalahpahaman tentang konsep waktu ini, seenggaknya bisa membantu kamu untuk memiliki sikap yang lebih positif terhadap manajemen waktu ya. So, semangat terus, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan video serupa untuk bantu kamu ngembangin diri jadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.